Halo pemirsa, apa kabar? Kembali jumpa dalam program mingguan VOA Global Report dari studio VOA di Washington DC. Saya Aryatna Budianto. Berbagai liputan dari dunia bisnis, termasuk usaha milik diaspora di Amerika, akan kami hadirkan dalam Global Report kali ini. Tapi sebelumnya, simak dulu rangkuman berita dunia selama sepekan dalam Global Highlights. 3 pesawat kargo militer C-30 milik AS menerjunkan paket bantuan makanan ke wilayah barat Gaza Sabtu 2 Maret. Ini upaya pertama AS kirim bantuan ke Gaza lewat udara. Kementerian Pertahanan AS sebut upaya ini melalui bantuan Yordania, mencakup 60 paket yang disebut cukup untuk memberi makan 36.000 warga di Gaza. Selain AS, Yordania dan Prancis juga lakukan penyaluran bantuan via udara. Langkanya bantuan masuk ke Gaza mulai berdampak pada kasus malnutrisi. UNICEF sebut tingkat malnutrisi di utara Gaza masuk kategori ekstrim dan 3 kali lebih besar dari Gaza Selatan yang lebih banyak terjangkau bantuan. Setidaknya 15 anak telah meninggal dunia akibat malnutrisi dan dehidrasi di RS Kamal Atwani di Gaza Utara, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza per Minggu 3 Maret. Parlemen Prancis resmikan aborsi sebagai hak konstitusional lewat pemungutan suara di parlemen Senin 4 Maret. Sebanyak 780 suara parlemen mendukung aturan ini, 72 lainnya menentang. Hal ini disambut sorak-sorai dan tepuk tangan ratusan aktivis yang berkumpul di depan Menara Eiffel. Pengadilan Kejahatan Internasional ICC keluarkan perintah penahanan pimpinan militer Rusia, Sergei Kobylash dan Viktor Sokolov atas tuduhan kejahatan perang di Ukraina. ICC yang berbasis di Den Haag, Belanda, sebut ada bukti cukup yang menunjukkan keduanya bertanggung jawab atas serangan misil Rusia ke infrastruktur listrik Ukraina. Sebelumnya, ICC juga pernah keluarkan perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin dan Komisi Anak Rusia Maria Lobya-Belova atas tuduhan penculikan anak-anak Ukraina. Apple didenda 2 miliar dolar AS atau sekitar 31 triliun rupiah oleh Uni Eropa. Denda ini setelah investigasi 5 tahun Uni Eropa atas dugaan Apple secara ilegal mendominasi App Store untuk singkirkan aplikasi musik rival Spotify. Perusahaan asal Swedia, Spotify, pada 2019 melaporkan ke Uni Eropa atas batasan yang Apple kenakan dan biaya komisi App Store yang tinggi mencapai 30%. Apple sebut akan ajukan banding ke pengadilan. Pemirsa, tahun 2021, warga Indonesia di Amerika dikejutkan oleh kabar bahwa investasi yang mereka tanamkan ke sesama diaspora yang bermukim di New York ternyata bodong. Skema Ponzi senilai 361 miliar rupiah telah makan korban di 12 negara bagian di AS termasuk New York dan juga di Indonesia. November lalu, tersangka pelaku penipuan berhasil diekstradisi dari Singapura kembali ke Amerika. Selengkapnya dilaporkan oleh Randy Wicaksana dari kota New York. Seorang warga negara Indonesia didakwa kasus penipuan bernilai hingga 361 miliar rupiah di New York. Francius Marganda, 41 tahun, tengah ditahan di penjara federal di Brooklyn, New York, sembari menunggu persidangan berikutnya. Yuliana Hasan dan Lini, warga Indonesia di kawasan Queens, jadi korban program investasi bodong Marganda yang diberi nama Global Transfer. Keduanya masing-masing kehilangan lebih dari 2 miliar rupiah. Pada saat itu rasanya mau mati bunuh diri. Ya karena itu duit kita kerja. Benar-benar itu duit kita kerja. Kita kumpulin duit sedikit demi sedikit, keringat dan darah kita. Hasil jerih payah selama saya di Amerika 24 tahun. Yuliana dan Lini mulai berinvestasi pada Mei 2019. Sempat menuai untung, keduanya terus berinvestasi hingga akhirnya mandek pada Mei 2021 Karena lalu. kita masukin dalam jumlah yang kecil ya, kayak kita main cuma 2.500,
Terus kita naikin lagi jadi 5.000 naik lagi gitu. Dapat balik dia waktu itu kita dapat balik jangka waktu cuman Mungkin sebulan sekitar setengah ya Mia. mungkin bisa kayak 100% lah ya. Kamu tanam 2.500, baliknya juga kurang lebih segitu. Iya, dapat 4.500. Baliknya kamu modal sama interest baliknya hampir 4.000 lebih. Iya. Makanya dari uang itu kita masukin lagi, lipat gandakan lagi gitu karena ya salahnya kita juga sih karena serakah. Penangkapan Francius Marganda melibatkan Biro Investigasi Federal AS FBI yang mengekstradisi Marganda saat ia berada di Singapura. Marganda hadapi 16 dakwaan dengan ancaman hukuman berlapis. Dan jika terbukti bersalah, Marganda terancam total kurungan penjara hingga 35 tahun. Meski berstatus terdakwa, Konsulat Jenderal RI di New York sebut Marganda masih dapatkan hak konsulernya. Karena kita menjelaskan bahwa sebagai WNI Pak Marganda juga masih mempunyai hak untuk mendapatkan hak-hak konsuler Pak Marganda. Misalnya hak untuk didampingi oleh pengacara dan juga pemberian bantuan untuk keperluan sehari-hari Pak Marganda di dalam penjara. Marganda diketahui menjalani program investasi bodong Global Transfer dan Easy Transfer bersama dengan beberapa rekanannya. Namun, sejauh ini hanya Francius Marganda yang ditahan pihak berwajib Amerika Serikat. Dari New York, Randy Wucaksana, VOA. Pemirsa, setelah jeda, saksikan bagaimana strategi harga yang baru akan diterapkan oleh sebuah waralaba justru menjadi senjata makan tuan. Dan kami ajak Anda berkenalan dengan seorang chiropractor berdarah Indonesia yang praktek di California dan kerap jadi langganan sejumlah selebriti. Semua di VOA Global Report setelah pesan berikut. Pemirsa, kembali di VOA Global Report. Dynamic pricing atau surge pricing, praktek meningkatkan harga sesuai dengan naik turunnya permintaan pasar, tidak hanya meresahkan para peminat konser tapi juga para pelanggan restoran cepat saji di Amerika. Rencana waralaba Wendy's yang tahun lalu meluncurkan teknologi AI pada sejumlah gerainya untuk menerapkan dynamic pricing dengan alasan naiknya harga bahan dan biaya operasi mendapat reaksi yang sangat negatif. Maka jadikah Wendy's menerapkannya? Selengkapnya dalam liputan berikut. Tidak hanya konsumen yang mengalami dampak tingginya laju inflasi, tapi juga pemilik usaha, tak terkecuali usaha santapan cepat saji di restoran waralaba. We're seeing fast food restaurants increase their prices in response to inflation as well as rising wages. In some states, the minimum wage is being increased. And so they have to work that into their hourly wage that they're paying their employees. And they're going to pass that off to the consumer, which is also why you're seeing an increase in their prices. Di tengah tekanan inilah jaringan restoran waralaba Wendy's menggulirkan proposal memberlakukan harga dinamis, mirip tarif dinamis yang ditawarkan taksi online, seperti Uber dan Lyft di Amerika Serikat dan Grab di Asia Tenggara. Historically, companies just set one price that was constant across time. Pricing algorithms allow companies to change prices throughout the day. During the busy times, they can obviously increase profits then, and also some consumers will want to shift to the less busy times. Prices are lower. Gagasan ini mendapat beragam respons dari konsumen. Hamza adalah seorang sopir Uber dan setuju dengan harga dinamis. Like today, it's no one inside, but the prices is good. When it's gonna get busy, it's gonna be like more expensive because they're gonna work harder, the stuff. Right now they do nothing, they're just preparing and they're ready. That's why it's gonna be cheaper. That's a good idea, yeah. Tapi banyak konsumen lain tidak setuju. Because I live around here, it's pretty terrible to charge more certain time. Most people don't have the money. That's quite strange. I really have never heard of that. So it's potentially a deterrent from purchasing food.
Merespons reaksi negatif ini, Wendy's akhirnya mengurungkan niatan memberlakukan harga dinamis dan sebagai gantinya berniat menggulirkan diskon pada jam-jam tertentu. We're seeing some of these fast food restaurant chains underperforming because they've raised their prices, and consumers are starting to see that, and it's affecting their wallets. You can go to a McDonald's, a Wendy's, a Pizza Hut, and still pay the amount that you would for a sit-down restaurant meal. And so it's just not worth it. It's easier, it's less expensive to eat at home. Menurut data indeks harga konsumen terkini yang diterbitkan oleh Biro Statistik Ketenagakerjaan, ada perbedaan jauh antara kenaikan harga makanan di restoran dengan harga makanan di rumah. Bila harga bahan makanan yang kemudian dimasak di rumah hanya naik 1,2% dibandingkan tahun sebelumnya, maka harga makanan di restoran meningkat 5,1% dibandingkan tahun lalu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Nah pemirsa, gimana weekend Anda? Mungkin sibuknya aktivitas selama sepekan ini udah bikin pegel linu atau kurang enak badan. Nah sejumlah orang di Amerika Serikat memilih untuk pergi ke chiropractor. Ini profesi yang semakin laris di Amerika. Nah kami ajak Anda kenalan dengan Dr. Tyler Bigelow, chiropractor berdarah Indonesia yang kerap jadi langganan para selebriti, dan selengkapnya bersama tim VOA di Pasadena, California. Okay, you're not gonna fall, I got you, okay? I'm gonna come right. Di tempat prakteknya di Newport Beach, California, Tyler Bigelow menyesuaikan tulang-tulang pasiennya. Right there. Nice. Tyler buka praktik sejak lulus pendidikan chiropractic di Southern California University sekitar tahun 2019 lalu. So, growing up, my dad, he had the worst back in the world. He would always bend over, and then we'd be like, oh, we got to take him to the chiropractor again. So that was my first experience with the chiropractor. Combine that with learning that I can feel things and I can feel things that other people can't. I studied neuroscience. I really love how the nervous system works in conjunction with the brain. And when I looked at my career options after undergrad, when I saw chiropractic, I was like, oh yeah, for sure, 100%. Tak sedikit pasiennya adalah selebritis. Agnes, Luna Maya, Rosa. Actually, Nikki came in. I didn't even know who she was. You know, she didn't even hit me up before. She just booked as a client. She just came in and she was just like, I need to get this album out really soon and I'm really stressed. Popularitasnya melejit sejak ia menggunakan platform media sosial untuk memperkenalkan bisnisnya. Jadi banyak sekali pesor-pesor dari tanah air datang ke sini minta diantar ke tempatnya dia. Memang saya pernah menikmati lah ilmunya dia, enak sih badan setelah dikeretek. Bunyi bisa 200-an ya harganya ya. 200 lebih, ada $1 lebih kan kalau dikonversi sekitar 3,5 juta. Tidaknya Tyler itu sudah punya izin resmi ya. Jadi ini bukan hanya sekedar kretek-kretek itu, dia punya ilmunya. Tyler yang berketurunan Indonesia dari sang ibu pertama kali mengunjungi Indonesia pada September 2023 dan mendapati banyak yang bisa ia bagikan sebagai chiropractor di Indonesia. Tyler punya impian untuk bisa mengkretek ratusan pengemudi ojol secara gratis di Indonesia. You know, I think it's widely known that the Gojek drivers, they're underappreciated. You know, they don't get paid a lot. All that vibration on the bike, stop and go, it's probably pretty bad on their spines. So I think that they could use an adjustment. Lewat profesinya, Tyler ingin lebih memperkenalkan chiropractic sebagai pengobatan tambahan yang aman. There are risks involved with anything, you know. If you look at the numbers of an accident, the odds of an accident happening during a chiropractic adjustment, you should never get into a car because the odds of you getting hurt in a car are astronomically higher. Dari Newport Beach, California, demikian laporan tim VOA. Aduh,
Kayaknya ngelihat tadi orang pada dikretek, saya ikutan segar pemirsa. Nah sekarang kita istirahat lagi, tapi jangan kemana-mana karena sehabis ini saya ajak Anda naik limusin. Kendaraan panjang yang biasanya disewa untuk acara atau perayaan khusus. Nah yang spesial, perusahaan sewa kendaraan eksklusif ini dimiliki diaspora Indonesia. Tetap di VOA Global Report. Pemirsa, welcome back to VOA Global Report dari studio VOA di Washington DC. Di segmen Helopreneur kali ini, saya ajak Anda kenalan dengan perempuan asal Yogyakarta yang bersama suaminya yang asal Belgia memiliki armada kendaraan sewa eksklusif, termasuk limusin panjang untuk acara khusus. Yuk kita ngobrol dengan pasangan pemilik Time Advantage di Boonesboro, Maryland berikut ini. Hi there. Nice to see you Hello, again. am I going to get the VIP treatment again? You got it. Wah, toast. Mau seru juga Mbak, warna-warni. Seru ya. Jadi tergantung moodnya ya. Kalau limusin itu ya di sini dinyatakan itu kendaraan yang panjang. Jadi itu sebetulnya itu mobil biasa dibelah, terus ditambah di stretch. Company kita limousine ya. Tapi kita, we have limousine, we have limo bus, we have van, and we have a regular business car, and then the sedan. Limousine service, tapi bukan hanya limousine yang bentuknya panjang aja, itu, tapi pemirsa. Kita sediakan yang lain-lain juga gitu. Awalnya berbisnis dimulai dengan berapa kendaraan? 2 mobil saja. 2 mobil? 2 mobil biasa, belum langsung limo ya. Bukan yang panjang? Belum. Kita memulai transportasi seperti ke airport, ke medical ya, itu aja. Tahunnya tepatnya ya 11. Jadi November tanggal 11 2011. Wah, itu tanggal cantik ya. Tanggal cantik, memang cantik. sengaja saya pilih 11. Apa signifikansinya? Nomor cantik aja kebetulan waktu itu ini harus cepet-cepet dibuka nih, harus cepet-cepet dibuka. Jadi kita bikin 11. Jadi kita langsung ke Baltimore minta izin. Dan itu list izinnya itu ternyata saya pikir cuma gampang ya. 2, 3? Oh no, the 23 different avenue that we have to. Oh, jadi ada 23 jenis perizinan yang harus dipenuhi. Isi penumpangnya tuh antara berapa sampai berapa? Kita hanya menggunakan up to 14 passenger ya, karena kita nggak mau berurusan dengan DOT. DOT itu Department of Transportation ya. Jadi kalau kita lebih dari 14 itu harus sudah pakai DOT license. Sedangkan DOT license itu sangat sulit ya untuk didapatkannya. Rewel lah istilahnya. Kan sebetulnya banyak sekali juga penumpangnya yang orang muda gitu ya. Itu sering ada party gitu nggak sih di limousine? Kalau saya nonton di film-film gitu ya atau di serial TV itu kan biasanya orang tuh buka jendela atas gitu. Itu benar terjadi. Kalau di sini karena regulation dari PSC itu very ketat ya, very strict ya. Jadi kita nggak bisa ada yang open we don't do that. Karena resiko kecelakaan atau itu lebih tinggi. Kita senang yang safe and fun, you know. Apa yang membuat ini menjadi semakin besar kira-kira? Kita friendliness, ya, especially my husband is very friendly, and kalau sama customer itu gimana ya, sangat dekat gitu loh. Jadi tidak hanya you my customer, gitu, nggak begitu, tapi you are my friend and customer. Namanya kan transportasi ya, seperti orang misalkan pergi ke airport. Airline itu kan kita tidak bisa main-main ya. Kalau jam 12 ya jam 12. Jadi kita ambil customer itu kira-kira 10.30 sudah kita jemput. Jadi kita selalu tepat. Ketepatan itulah yang disukai oleh customer kita. Kita tidak pernah telat dan kita belum pernah saying no ke customer. Ada permintaan yang aneh-aneh nggak sebelumnya? Ada, jam 2, jam 3 malam dijemput. Ya, klien kita biasa kebanyakan dari sekitar sini. Kita fokusnya di Hagerstown and Frederick ya. Jadi klien kita hanya orang-orang sebelah sini. Banyak sekali bisnis-bisnis di sini yang menggunakan kita Army base ya. Kan Army base selalu traveling kan. Kira-kira kalau untuk yang personal 40% ya.
Lalu di ada 40% itu kita kontrak dengan private school ya. Jadi karena dia dari seluruh dunia, muridnya dari seluruh dunia. Jadi kita selalu sibuk tuh. Christmas kita harus antar mereka ke airport kan, karena dia akan pulang entah ke Ukraine, entah ke China atau ke Saudi Arabia. Dan vacation mereka itu tidak hanya Christmas saja. Kan ada Thanksgiving, Easter, ya kan, summer. Itu kira-kira 40% dari bisnis kita adalah private school. The reason why I designed it this way is we do a lot of long trips to New York and stuff, and we do a lot of business people lately. Right. So in the morning when we drive them to New York, they're sitting on the tables, they have outlets there for their laptops, and they are doing their work. Then in New York, they do their business meeting, and in the late afternoon, we drive them back, and they sit in the back here and have some refreshments. So what do you provide here? We provide Coke, sodas, waters, and non-alcoholic cider. I see. Yeah. Now, I'm going to be very honest with you. We actually reap benefits from it because a lot of businesses that were in this area went all out of business with COVID. With COVID, we had a very difficult time. We had to go into a retirement account, but we survived. We survived and other businesses closed. So now we have this whole area that is attracted to us because they have nobody else to go to. Right. And we kept our prices below, below competition because we want people have a good time. Are there new clients after COVID? Oh, absolutely. Yeah. I would say at least 40% new clients. Wow. Yeah. Almost half. Yeah. Berapa modal yang dikeluarkan untuk bisa mendirikan bisnis limo atau transportasi? Kalau modal ya, yang pertama kali itu yang saya pentingkan itu license ya, PSC license, health license ya untuk pegawainya, pokoknya semua itu waktu itu saya ingat ya saya keluarkan tuh 25.000. Tapi tidak bisa based on just that ya, karena ada ini perlu lagi, tetap saya keluarkan. Sekarang revenue kita sudah 600.000 per tahun revenue ya. I think it's more like people are happy when they're in a limo, it's very elegant and it just make people happy, will make us even more happy. Sampai di sini dulu VOA Global Report kali ini yang bisa juga Anda saksikan di YouTube VOA Indonesia, pemirsa. Dari Washington DC, saya Ariadna Budianto. Stay safe and stay healthy. Sampai ketemu lagi minggu depan.